harus istirahat, diisi, dimanfaatkan untuk ngaji, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, yang lebih menguntungkan, yang menjanjikan dari orang yang lebih takwa lagi, lebih nurut lagi. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala fadlan, Allah keutamaan. Jamaah sekalian, pertemuan kita kali ini di awal bulan suci Ramadan tanggal 5, puasa yang ke-4 gitu ya. Jamaah sekalian, adalah jatah dari Pak Abdul Khalik, yaitu bagian akidah. Akidah itu adalah dari akdun. Akdun itu tali. Keyakinan kita harus diikat, harus ditalian, biar gak kemana-mana. Kan manusia itu hidup di alam dunia itu Pak, sama sekalian banyak debu, banyak badai, banyak angin, opat. Jamaah sekalian, banyak godaan yang membuat keyakinan kita oleh, yang membuat keyakinan kita akan tergelincir, yang pada akhirnya tenggelam, yang pada akhirnya jatuh. Kalau sudah jatuh itu maka kita julukan yang pantas itu adalah julukan kafir. Orangnya atau sifatnya adalah kufur. Sehingga bagi orang yang tangguh karena akidahnya itu diikat, keyakinannya itu diikat, imannya itu ditalian, bapak-bapak. Ini dari Allah Subhanahu wa taala, beritanya adalah innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Fussilat, Payungan juz ke-20. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang ngomong, Rabbunallah, Tuhan kita semua adalah Allah. Orang itu Pak bisa ngomong Tuhan kita semua adalah Allah. Terkadang di saat situasinya itu aman, nyaman, tenang, adem. Tapi di saat mendapatkan musibah, di saat mendapatkan bencana, bapak-bapak harus dikepung dengan banjir. Mulai oleh karena jamaah sekalian, sekeluarga sakit semua. Orang olehkah? Usaha lancar, bangkrut. Oleh berapa orang? Punya keyakinan, punya iman. Nah, firman Allah, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang ngomong, Rabbunallah, Tuhan kita semua adalah Allah. Waktu kaya, waktu miskin, waktu sehat, waktu sakit, waktu jaya, punya nasib terburuk, tetap dia mengatakan Rabbunallah, Tuhan kita semua adalah Allah. Terundut kali dua, terjebak keaminan kata orang Sunda. Dia pacu istiqomah, sumastaqomu, lalu orang itu istiqomah. Nah, bagi orang yang istiqomah tadi Pak tidak tersuasanakan dengan situasi
mengatasi kondisi yang ada. Walaupun harus punya nasib terburuk, harus sakit, usaha hancur, istri minta dicerai, dan lain sebagainya, orang itu tetap istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah Subhanahu wa taala bakal menurunkan malaikat kepada orang itu. Turunkan. Malaikat itu akan turun. Maka akan mendoakan kita, akan memohon kepada Allah untuk yang di dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang nurut kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar kepada kapusin ayah wae Pak Abdul Khalid. Tetapi memiliki sifat pusing, Pak, stres, depresi, itu enggak lama. Iya, dan dia selalu mengadu kepada Allah. Jadi tidak mengadu kepada batu pun. Tolong dong diriku, Allah, kepada batu. Iya, minta tolongnya bukan kepada makhluk, Pak. Iya, si jambrik di bibir, si jabrok di kolor. Tidak salah minta, betul. Iya karena butuh, wa iya karena sakit. Dia beribadah dan dia minta tolong hanya kepada Allah. Iya hanya kepadamu ya Allah. Wa iya karena sakit hanya kepadamu ya Allah. Kami semua minta pertolongan, ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Minta tolong utang kepada Allah. Ya, jadi ngomongnya nggak begini, Bang, nggak kacau. Ya pokoknya mah minta hanya kasah, atau anu penting mah bentar. Nggak begitu. Ya minta tolong sama siapa? Itu penting mah campur awaknya. Iya karena butuh, wa iya karena sakit. Ibadah hanya kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah ada firman Allah, adalah jamaah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Karyawan PT Asahimas, minta tolonglah kamu semua kepada Allah. Ista'inu bisabri, minta tolonglah kepada Allah supaya jadi orang sabar. Pengertian yang berlaku. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Kalau minta tolong harus sabar. Jangan begini Pak, begitu sok. Nah, begitu minta langsung dikasih. Harus sabar. Memangnya Allah siapa? Siapa lu? Itu. Maunya manusia kan memang begitu Pak. Begitu pengen nanti sok. Nah, harus sabar. Nak dulu ibadah yang benar kepada Allah. Benar-benar ibadah. Nanti kalau ibadah kita benar, ibadah kita istiqomah, ibadah kita mukhlisina lahuddin, ikhlas karena Allah, nanti Pak pertolongan Allah itu akan datang. Intan surullah yang suruh. Barang siapa yang menolong agama Allah,
nanti Allah akan menolong kalian. Maksudnya bagaimana Pak Husain? Maksudnya adalah apa? Tolong agama usahakan ada di diri kita. Maksudnya si bener ibadah. Jadi orang si bener diri ulang gawe orang akan si bener. Nanti kalau kita sudah bener, sudah nurut kepada Allah, nurutnya semata-mata karena Allah dan kepada Allah, nanti pertolongan Allah itu akan kontan. Ya Allah, bukan hanya di alam akhirat, di alam dunia. Bukan hanya di alam dunia, di alam akhirat nanti. Sobat, Bandungan, bapak-bapak siapa saja nih yang turun kepada Allah. Di alam dunia kan mau hese-hese tapi gampang sekali. Ya Allah. Oh, yang namanya dunia tepat bahasa Sunda ya. Dunia itu kalau sudah hidup itu. Dunia itu kalau sudah hidup gampang datangnya. Nyari duit kayak rumah jalan. Tinggal ngambilan Pak. Ya, jangan sekali. Tinggal ngambil. Awalnya begitu jamaah sekalian, orang yang bertakwa yang akidahnya benar ini, akidahnya nyaan ini, jamaah lama kelamaan dengan dunia orang itu tidak suka. Iya, ibadahnya terus, ini pahalanya, ini yang namanya apa ya, upah dari Gusti Allah itu Pak dengan derasnya itu. Iya, dengan derasnya. Maka jamaah semakin deras yang datang dari Gusti Allah, maka orang itu semakin dekat kepada Allah. Dan nanti lama kelamaan dia nggak suka dengan yang namanya nggak suka dengan dunia. Oh, kayak Utsman bin Affan sahabat Nabi. Ya Allah, sekali dapat untung itu luar biasa banyak. Lama kelamaan gak suka dengan dunia. Umar bin Khattab, jamaah sekalian, ia nurut kepada Allah, dunia datangnya sangat deras sekali. Lama kelamaan dengan gak suka dengan yang namanya dunia. Ditinggal. Kanjeng Nabi waktu muda, Pak Yulman. Kanjeng Nabi waktu remaja itu gembala kambing. Nabi Ibrahim waktu remaja mengembala kambing. Sekalian Nabi Daud alaihissalam waktu muda masih kanak-kanak. Nabi Daud itu senangnya main ketepel. Sampai kepala raja ketepel sama Nabi Daud alaihissalam. Raja Jalut. Berawal dari kemarahan ke kemarahan Nabi Daud. Subhanallah. Nabi Sulaiman kan putra Nabi Daud. Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang paling kaya sedunia. Belum ada orang punya harta kekayaannya melebihi kekayaan Nabi Sulaiman dari dulu sampai sekarang. Nabi Sulaiman itu Pak kekuasaannya adalah separuh dunia. Bikin keraton itu gak tanggung-tanggung dari emas. Dari emas, dari intan berlian. Allah. Tapi gak suka, lama-kelamaan gak suka Nabi Sulaiman. Bapak-bapak. Kanjeng Nabi Pak di dalam tarikh. Kanjeng Nabi di dalam sejarah nih, akidah Pak Yulman, bapak-bapak. Masya Allah.
orang itu lebih tertarik dengan sholat, orang itu lebih tertarik dengan zakat, orang itu lebih tertarik dengan puasa, ya dengan puasa. Orang itu lebih tertarik dengan ngaji. Berbeda dengan prinsip yang lainnya. Yang lain itu punya prinsip, Pak. Waktu itu adalah uang. Kalau kita ada, kita nggak habis pakainya. Setelah diangkat oleh Allah menjadi Rasul, usianya 40 tahun. Makanya bapak-bapak nih yang usia belum 40 tahun, itu masih labil, Pak. Belum 40 tahun masih labil. Belum 40 tahun aja saya. Nah itu jangan sekalian cari wisan. Kalau sudah wisan, Pak, berubah nih jamaah. Nah itu insya Allah akan mulai dewasa. Kanjeng Nabi itu setelah usia 40 tahun, genap 40 tahun diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Itu proses dari Nabi jadi Rasul tidak bisa diabal-abal. Nabi ya Allah ada perjuangan tahan terelakkan. Kanjeng Nabi itu 7 tahun lamanya naik ke bukit, ke gunung namanya Jabal Nur. Dari Mekah itu ke Jabal sekitar 12 kilo. 12 kilo di kaki Jabal Nur naik jalan di Mekah ke dari gunung ke gunung puncak itu Jabal sekitar saya jalan kaki itu 3 jam. Saya pendek kecil. Barangkali bapak-bapak untuk agak itu badannya insya Allah. Naik jam 3 sampai ke adalah jam 6 pagi. Subuh jam 6 itu waktu subuh. Kemarin buka saat itu kan jam 9 kita masih minum air. Minggu kemarin, minggu subuh saya masih minum air jam. Jangan kalian jadi udah itu langsung kita kan jam berapa subuh? Jam 4.40 ya. Kalau di sono subuh itu jam 6 kurang 20 menit dan subuh jam. Sholat subuh itu jam 6 pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 20 menit sholat subuh di sana. 20 menit. Kalau di kita, insya Allah orang kapok nggak mampu lagi sama. Sholat subuh 20 menit. Ya baik, jamaah sekalian, saya minta kali dua kali ini sana itu jam setengah 9 selesai
ibaratnya ya. Satu kali taraweh adalah 1 juz. 2 kali taraweh ya 2 juz gitu kan. Sampai akhir Ramadan itu hatam. Jadi yang membuat nama bukan sholatnya. Kalau sholatnya masih apa dengan kita? Pakaiannya ya okelah 2 kali nafas. 2 kali nafas. Bacaan Al-Qur'annya enggak lembek amat, ada cepetan gitu. Cuma enggak cepet banget, gitu bangga. Ada cepetan kayak. Ya baik. Makanya di dalam ilmu fikih bukan bukan madzhabul arba'ah. Jadi kita harus punya luas, punya pandangan Bapak-bapak. Sholat tahajud 2 rakaat boleh nggak? Boleh kan? Yang dicontohkan sama Nabi sholat tahajud berapa rakaat? 12 rakaat kan? Jamaah sekalian, orang boleh nggak 2 rakaat sholat tahajud? 4 rakaat boleh nggak? Boleh. Itu 12 rakaat apa lagi? Nah sekarang taraweh, jamaah. Bapak teh capek, bapak teh sakit, bapak teh lelah, bapak teh letih. Jamaah ya, masya Allah. Kayak saya apa kemarin? Saya itu nyampe di rumah itu pas maghrib. Di rumah pas maghrib jamaah kan buka bersama di rumah. Datang bangku Isa, ini kepala masih goyang kalau masih gini. Masih goyang. Datang waktu taraweh ya udah dapat 8 rakaat. Nah, saya bilang tarawehnya 8 rakaat aja. Mas sekalian, itu boleh Pak. Witir taraweh 3 dan seterusnya. Nah, sekarang bapak-bapak nih keadaan sakit. Nah, kita jangan menutup itu Pak, jangan menutup mata. Hukum Islam itu idza doko intasa'a wa idza tasa'a doko. Situasi sempit hukum luas. Situasi luas hukum sempit. Itu jamaah. Capek Bapak, aku sakit Bapak. Sakit. Maka taraweh. Kakak kayak benar Bapak rokaat apa suka tahu. Selesai apa? Boleh? Boleh, Pak. Sama dengan tadi sholat duha, Bapak 2 rakaat aja. Jamaah sekalian, cuma di hukuman, Pak, di hukuman kalau 4 rakaat bukan taraweh. Saat sholatnya dapat pahala dapat, cuma pahalanya bukan pahala taraweh. Paham nggak Pak? Nah, ini sekarang ini jamaah itu terjebak dengan perbedaan. Iya, yang tarawehnya beda, yang 11 dengan yang 23 gotok-gotok tanpa masing-masing. Iya, nggak mau menyatu dah. Ayo daripada taraweh ini akan jadi tahan jauh. Yang penting sama dengan saya tarawehnya sekian. Jangan kita punya prinsip seperti itu. Apalagi di Peru. Bapak-bapak tarawehnya 11 rakaat ya udah 11. Nanti tengah malam Bapak tahajudnya 12 rakaat jadi 23. Halo. Iya, yang 8 rakaat ada habisnya. Iya, yang 20 rakaat ada habisnya. Nah, ini perbedaan duanya itu ada contoh dari Nabi. Dikarenakan duanya ada contoh dari Nabi, maka kita boleh ngambil salah satu dari dua yang berbeda. Kembali jamaah. Nah, Nabi itu berjuang 7 tahun lamanya. Asal sore naik ke gunung, asal pagi turun, jumpa umat, jumpa keluarga Siti Khadijah pada waktu itu. Iya,
sama Nabi. Ditinggalnya sama Nabi nggak semuanya. Iya, malam doang. Nabi itu tapa jamaah di Jabal Nur di Gua Hiro. Masya Allah, sampai pada akhirnya Kanjeng Nabi itu diangkat oleh Allah dari Nabi menjadi Rasul. Itu perjuangannya luar biasa. Bapak-bapak nih sekarang mendapatkan kelas yang sangat tinggi di hadapan Allah. Maka bapak-bapak pertahankan semangat itu, kelas itu. Di mana kita sudah mencapai derajat yang tinggi, maka nanti akan mengundang karena perhatian Allah. Perhatian Allahnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang turut kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang itu, akan dirizkikan oleh Allah dengan rezeki yang tidak terduga. Ini laki-laki, perempuan, Siti Maryam, di dalam Quran itu Siti Maryam, surah Maryam, Allah kayak. Kalau sudah bikin Siti Maryam itu, maka Siti Maryam makanan surga. Bukan makanan dunia, bala-bala, bihun, kolak, bayangkan buka puasa, kolak, asinan, kan? Kalau Siti Maryam itu makanan surga. Sampai Imron itu orang tuanya begitu masuk di kamar Siti Maryam, kaget. Ini kok banyak makanan di sekitar Siti Maryam. Bertanya kepada Maryam, ini dari mana kok banyak makanan? Siti Maryam nggak tahu di sekitarnya banyak makanan. Kenapa? Siti Maryam tidak tersuasanakan dengan suasana beliau itu lebih asik ala bidik ilahi rahmatin dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih asik dengan itu daripada situasi yang ada. Bapak-bapak sholat tarawih anaknya pada. Iya, jangan dipikirin lebaran, mudik, beli lagi, pakaian, kirim mertua dan lain sebagainya. Jangan. Ibadah sinyaan. Ibadah sinyaan. Insya Allah nanti menjelang lebaran kan kita dapat THR. Gak usah pusing-pusing. Insya Allah ibadah. Masih menang. Gitu, Bapak. Jam 1 dan terasa baik. Masih banyak yang harus disampaikan. Allah bertemu di hari Rabu. Ya, cukup ditutup dengan majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.